Perdagangan Dunia WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus General Agreement on Trade and Trade (JATT). WTO sendiri bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional dan memberikan platform bagi negara-negara anggota untuk bernegosiasi, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memonitor kebijakan perdagangan. Prinsip dasar WTO mencakup non-diskriminasi, transparansi, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan keterlibatan negara-negara anggota dalam membuka pasar mereka. WTO memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari negara-negara anggota dan terus menjadi subjek diskusi dan kontroversi dalam konteks global. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan menciptakan lingkungan yang adil dan terbuka bagi perdagangan antara negara-negara anggotanya. WTO bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi global, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip perdagangan dalam WTO, sama seperti dalam JATT dahulu adalah non-discrimination, treatment di bidang perpajakan, dan peraturan dalam negeri. Struktur WTO yang pertama, Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Yang kedua, General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Yang ketiga, Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan peran WTO. Yang pertama, fasilitator perdagangan internasional. WTO bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan menciptakan aturan dan perjanjiannya yang mengatur hubungan perdagangan antar negara. Yang kedua, penyelesaian sengketa. WTO menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya. Hal ini membantu menghindari konflik perdagangan yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, itu negosiasi perdagangan. WTO memfasilitasi negosiasi antar negara untuk mencapai perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan. Hal ini termasuk pembahasan tarif atau hambatan non-tarif dan peraturan perdagangan lainnya. Yang keempat, transparansi dan stabilitas. Organisasi ini berupaya menciptakan transparansi dalam kebijakan perdagangan dan memberikan prediktabilitas bagi pelaku bisnis internasional dengan menyediakan informasi mengenai aturan perdagangan yang berlaku. Yang kelima, pembangunan ekonomi. WTO berusaha untuk mendukung pembangunan ekonomi global dengan membuka akses pasar, khususnya bagi negara-negara berkembang, dan mempromosikan inklusivitas dalam sistem perdagangan. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari WTO. Yang pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mengatur perjanjian antar negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Yang ketiga, mendorong arus perdagangan antar negara. Yang keempat, berupaya mengurangi dan menghapuskan hambatan perdagangan antar negara yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kelima, memfasilitasi perundingan dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, menyediakan forum negosiasi bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa dagang secara damai. Yang ketujuh, monitoring kebijakan perdagangan suatu negara. Yang kedelapan, monitor kebijakan perdagangan suatu negara untuk memastikan bahwa negara tersebut mematuhi peraturan-peraturan perdagangan internasional yang telah disepakati. Yang kesembilan, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Yang kesepuluh, memberikan bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka memperkuat kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya saya akan membacakan negara-negara anggota WTO. Yang pertama itu ada Afghanistan, yang kedua ada Afrika Selatan, yang ketiga ada Albania, yang keempat ada Amerika Serikat, yang kelima ada Angola, yang keenam ada Antigua dan Barbuda, yang ketujuh Arab Saudi, yang kedelapan Argentina, yang kesembilan Armenia, dan yang kesepuluh Australia.
Kali ini saya akan membahas mengenai kasus dan solusi dari World Trade Organization dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kasus WTO sendiri, itu yang pertama ada kasus Airbus Boeing, sengketa antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terkait dukungan pemerintah terhadap produsen pesawat, yaitu Airbus dari Eropa dan Boeing dari AS. Kedua belah pihak saling tuduh memberikan subsidi ilegal dan kasus ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, sengketa India Amerika Serikat terkait solar panels. India dan Amerika Serikat terlibat dalam sengketa terkait kebijakan India yang mendukung penggunaan panel surya lokal. Amerika Serikat mengklaim bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan perdagangan WTO. Yang ketiga, kasus tarif baja Amerika Serikat. Beberapa negara termasuk Cina dan Uni Eropa telah menentang kebijakan tarif baja dan aluminium yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Kemudian, yang keempat, EU Biokimia Indonesia. Uni Eropa dan Indonesia terlibat dalam sengketa terkait regulasi biokimia yang diterapkan oleh Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa regulasi tersebut dapat merugikan ekspor produk mereka ke Indonesia. Kemudian yang kelima, sengketa terkait teknologi dan hak kekayaan intelektual. Beberapa sengketa melibatkan isu hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi antar negara-negara anggota WTO, terutama terkait dengan industri teknologi tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pembentukan PBB bertujuan untuk mencegah konflik internasional, mempromosikan kerjasama antar negara, dan menjadikan platform untuk menyelesaikan sengketa diplomatik. Sejarah PBB mencakup periode pasca Perang Dunia hingga saat ini. PBB sendiri menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang tidak efektif dalam mencegah Perang Dunia Kedua. Piagam PBB yang diadopsi pada konferensi San Francisco pada tahun 1945 menjadi landasan hukum organisasi. PBB memiliki tujuan-tujuan utama antara lain pemilihan perdamaian dan keamanan internasional, kerjasama ekonomi, pengembangan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada awalnya, PBB terdiri dari 51 negara anggota dan berkembang seiring berjalan waktu. Dewan Keamanan PBB dengan 5 anggota yang memiliki hak veto AS, Uni Soviet, Tiongkok, Inggris, dan Prancis memiliki peran utama dalam menjaga perdamaian dunia. PBB juga memiliki badan-badan khusus seperti UNICEF dan UNESCO yang berfokus pada bidang-bidang tertentu. Sejarah PBB mencakup perubahan dinamika geopolitik, konflik-konflik internasional, dan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Meskipun telah menghadapi kritik dan tentangan, PBB tetapi menjadi forum penting untuk dialog antar negara dan upaya bersama-sama untuk menyelesaikan masalah global. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan kerjasama di antara negara-negara, mengatasi masalah-masalah kemanusiaan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. PBB berupaya menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan melalui kerjasama global. Prinsip-prinsip PBB dalam hak asasi manusia. Yang pertama, dunia usaha harus mendukung dan menghormati. Yang kedua, memastikan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam tenaga kerja, yang pertama, dana usaha harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat. Kedua, penghapusan segala bentuk kerja paksa. Ketiga, penghapusan pekerja secara efektif. Keempat, penghapusan diskriminasi. Dalam lingkungan, yang pertama, dunia usaha harus mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan inisiatif untuk mendorong tanggung jawab lingkungan. Yang ketiga, mendorong pengembangan penyebaran teknologi ramah lingkungan. Dalam anti korupsi, yaitu dunia usaha harus melakukan tindakan melawan korupsi. Struktur organisasi PBB memiliki 5 organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keagamaan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris PBB. 4 organ pertama PBB terletak di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, sedangkan Mahkamah Internasional berada di Den Haag, Belanda.
Halo semua, di sini saya akan menjelaskan peran utama PBB. Yang pertama, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu peran utama PBB adalah mencegah konflik bersenjata antar negara dan memelihara perdamaian dunia. Operasi pemeliharaan perdamaian dilakukan oleh pasukan PBB untuk menyelesaikan konflik dan mendukung proses rekonsiliasi. Yang kedua, kerjasama ekonomi dan sosial. PBB berusaha meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan manusia. Program-program seperti SDGs, Sustainable dan Development Goals adalah inisiatif untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim. Yang ketiga, ada hak asasi manusia. PBB memainkan peran kunci dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan Hak Asasi Manusia PBB memantau pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan. Yang keempat, bantuan kemanusiaan dan pengurangan bencana. PBB terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan merespon bencana alam atau konflik bersenjata. Organisasi seperti UNHCR dan UNICEF, Fondasi Anak Perserikat Bangsa-Bangsa, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Yang kelima, pengembangan berkelanjut. PBB mendorong pengembangan berkelanjutan melalui SDGs yang mencakup tujuan seperti pengentasan kemiskinan, pangan yang cukup, pendidikan berkualitas, dan perlindungan lingkungan. Yang keenam, itu perlindungan dan penyelesaian konflik. PBB menjadi forum untuk perundungan dan penyelesaian konflik internasional. Ini melibatkan perjanjian, negosiasi, dan diplomasi untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Fungsi dari PBB. Yang pertama, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. PBB bertujuan untuk mencegah konflik bersenjata antar negara dan memelihara perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengambil tindakan dalam situasi yang mengancam perdamaian internasional. Yang kedua, kerjasama internasional. Dalam bidang ekonomi dan sosial, PBB berusaha untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan manusia. Organisasi-organisasi khusus PBB seperti UNICEF dan WHO berfokus pada pembangunan sosial dan kesejahteraan. Yang ketiga, hak asasi manusia. PBB aktif dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan Hak Asasi Manusia PBB berperan dalam memantau dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. 4. Bantuan kemanusiaan dan pengurangan bencana. PBB terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan merespons bencana alam atau konflik bersenjata. UNHCR dan UNICEF adalah contoh agensi PBB yang berfokus pada bantuan kemanusiaan. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan. PBB mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim dengan melibatkan kerjasama internasional. Yang keenam, penyelenggaraan konferensi dan perjanjian internasional. PBB menjadi tempat penyelenggaraan konferensi internasional dan perundingan untuk mencapai kesepakatan global dalam berbagai
bidang termasuk lingkungan, perdagangan, dan pelucutan senjata. Yang ketujuh, penanganan penyakit menular global. PBB khususnya WHO berperan dalam mengatasi penyebaran penyakit menular global dan merancang respons bersama untuk menghadapi pandemi. Kedelapan, advokasi untuk disarmamen dan pelucutan senjata. PBB berupaya untuk mempromosikan perdamaian dunia dengan mendorong negara-negara untuk melakukan disarman dan pelucutan senjata. Ini saya akan membacakan negara-negara anggota PBB. Yang pertama itu ada Afghanistan, yang kedua ada Afrika Selatan, yang ketiga ada Albania, yang keempat ada Aljazair, yang kelima ada Amerika Serikat, yang keenam ada Andorra, yang ketujuh Angola, yang kedelapan Antigua dan Barbuda, yang kesembilan Arab Saudi, dan yang ke-10 Argentina. Kita akan beralih ke kasus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, konflik dan perdamaian. PBB sering terlibat dalam menangani konflik dan menciptakan upaya perdamaian di berbagai wilayah dunia. Konflik di satu negara atau wilayah dapat melibatkan intervensi atau mediasi PBB. Kemudian yang kedua, bantuan kemanusiaan dan pembangunan. PBB memiliki program bantuan kemanusiaan dan pembangunan di berbagai negara yang membutuhkan. Ini dapat melibatkan proyek-proyek untuk mengatasi kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan, dan masalah-masalah lainnya. Kemudian, yang ketiga, hak asasi manusia. PBB aktif dalam memantau dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau kebutuhan akan pelindungan kemanusiaan dapat menjadi perhatian PBB. Yang keempat, krisis lingkungan. PBB juga terlibat dalam menanggapi krisis lingkungan global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan internasional dan mengatasi dampak krisis lingkungan. Kemudian, yang terakhir, pencegahan penyebaran senjata nuklir. PBB memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyebaran senjata nuklir dan mencapai keamanan nuklir global. Negosiasi dan penanganan sengketa terkait senjata nuklir dapat melibatkan partisipasi PBB. Berikut adalah solusi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan. Yang pertama, konflik dan perdamaian. PBB dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian, menyediakan pasukan perdamaian untuk menjaga keamanan di wilayah konflik. Kemudian, mendorong dialog dan negosiasi guna mencapai solusi damai. Kemudian yang kedua, bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan bantuan medis kepada negara-negara yang membutuhkan. Kemudian mengembangkan proyek pembangunan untuk mengatasi masalah kelaparan, penyakit, dan ketidaksetaraan. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia. Memantau dan menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia. Mempromosikan standar internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan dukungan kepada negara-negara yang berupaya memperbaiki situasi hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, krisis lingkungan. Memfasilitasi perundingan internasional untuk mencapai kesepakatan lingkungan yang efektif. Kemudian memberikan bantuan dan sumber daya untuk mengatasi dampak krisis lingkungan dan mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan berkelanjutan. Sekian video yang telah kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.